A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan semesta alam, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, ya Tuhan kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih, mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu, bertakbir, mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Terima kasih ya Allah. Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja, memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah ya Rob, izinkanlah mulai saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menjumpai-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Allahumma Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Ya Allah, amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Peki atau sahabat-sahabat kapal selam, kajian pemahaman Al-Quran Senin malam. Juga sahabat-sahabat dimanapun berada di channel YouTube Kang Iip, juga sahabat-sahabat Quran di TikTok yang bergabung malam ini, dan juga seluruh makhluk di seluruh alam semesta. Selamat malam ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. seperti biasa, malam ini di di kapal selam kita buka atau masih membuka forum bertanya dan menjawab, ya, forum pertanyaan. Insya Allah malam ini kita akan coba untuk belajar dari beberapa pertanyaan sahabat-sahabat kita. Untuk itu kepada Pak Agung dipersilahkan pertanyaan yang sudah masuk malam ini untuk dibacakan ayatnya, Pak. Di Siap, pertanyaannya, sorry. siap, Pak. Jadi sementara ada 4 pertanyaan, Pak Ustadz. Hmm. Jadi yang pertama dari Bu Siti Aminah, itu surat 30 ayat 28, bagaimana ayat dirinya? Nah, terus nomor 2, Pak Darsono, itu menanyakan, adakah perbedaan antara tasyawuf dengan jalan irfan? Nah, dari penjelasannya itu,
Pak Darsono juga menyampaikan sedikit apa penjelasannya. Tasawuf adalah istilah bagi orang-orang yang masuk ke dalam dunia spiritual. Orang tasawuf disebut sufi, daerah irfan disebut arif, makna spiritual yang dalam. Dalam patah itu pembukaan. Orang yang mata spiritualnya sudah terbuka, terbukalah mata spiritualnya. Orang yang tadabur kepada Allah, dia akan menemukan patah atau pencerahan spiritual. Itu sedikit penjelasan dari Pak Darsono. Nomor tiga dari saya sendiri, apa dan bagaimana kaitan Nur Muhammad untuk kehidupan spiritual kita. Yang keempat dari Bu Warnides, surat 14 ayat 5 ada di situ apa yang pertanyaan adalah maksud dari hari-hari Allah itu sendiri apa? Jadi ada 4 pertanyaan Pak Ustadz. Baik. Nah, 4 pertanyaan yang sudah masuk. Bentar saya keluarin ayatnya dulu ya. Ini belum keluar ayatnya. Bentar. Udah saya share. Ya, Ya, pertanyaan pertama surat ya tadi 28. 30 surat tiga 30, puluh 28. ayat Aduh, 28 Pak. tiga puluh 28. ayat 28 ya. Ya, Ya, Hmm. Ya, silakan dibaca dulu. ya. Baik. Terima kasih Kang Ip, Pak Agung. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 ayat 28. Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam rejeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rejeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Ya, pertanyaannya bagaimana ayat dirinya? Ini ayat diri apa Hmm. ayat ufuk ya? Ayat ini isinya. Ya, ini perumpamaan ya, perumpamaan hamba Dia sahaya. doroba lakum masalan min anfusikum. Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Ini sudah ayat diri sebetulnya. Apakah Ya. ada di antara hamba-hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Ada orang punya hamba sahaya. Nah, si hamba sahaya itu kan dia makan, dia hidup, ditanggung oleh tuannya. Ya, tetapi dengan Ya. syarat dia bekerja untuk tuannya, tidak termasuk gaji. Apakah ada di antara hamba-hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, maka kamu sama dengan mereka dalam rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Dan kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Oh, oke oke. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi yaqilun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang berakal. Berakal. Jadi ayat ini
kalimatnya juga menggunakan perumpamaan. Dorobalakum masalan. Hmm. Jadi ayat ini sendiri berisi perumpamaan yang diberikan oleh Allah untuk membantah sebetulnya. Untuk membantah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah tentang perbuatan syirik itu. Inti dari perumpamaan ini kan ada kalimat, ada pertanyaan. Ayat ini bertanya gitu kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Hmm. gitu. Apakah ada Hmm. di antara hamba-hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam rezeki yang telah kami berikan kepadamu gitu. Jadi ayat ini juga pertanyaan. Pertanyaan Hmm. kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jika kamu tidak rela dan takut jika hamba-hamba yang kamu miliki haknya sama atau hak yang sama dengan kamu dalam hal rezeki dan harta yang kamu miliki, mengapa kamu menjadikan makhluk yang kedudukannya jauh lebih rendah dari Allah sebagai sekutu gitu? Bagi Allah dalam hal Hmm. ibadah dan kekuasaan. Artinya gini, perumpamaan ini menegaskan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan Hmm. tidak ada satupun makhluk yang berhak disekutukan dengan Allah. Dan ini adalah dalil yang logik bahwa mempersekutukan Allah adalah perbuatan yang tidak masuk akal gitu bagi orang-orang yang Hmm. menggunakan akalnya. Kan gini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Gitu. Nah, pertanyaannya, mengapa kamu takut? Takut kepada selain Allah gitu. Bahkan yang ditakutkannya di sini adalah hamba sahaya sendiri gitu. Jadi seseorang yang takut rezekinya disamakan dengan hambanya gitu, dengan hamba sahayanya gitu. Nah, di dalam diri kita ini kan ada aku, ada empat aku sebetulnya. Dalam bahasa apa tuh? Dalam bahasa psikologinya ada id, ada ego, dan ada super ego ya. Super ego. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga tidak suka kalau diduain kan gitu. Hmm. Misalnya, kalau kita punya sesuatu, itu nggak mau sesuatu itu diambil sama orang lain. Ini kan punya aku, Hmm. ini punya aku. Nah, keakuan itu kemudian efeknya dia tidak mau berbagi, dia tidak mau kehilangan, Hmm. dia juga Hmm. jadi pencemburu jika ada orang yang punya sesuatu yang serupa gitu kan. Seperti suami cemburu kepada istrinya jika selingkuh, istri juga cemburu kepada suami jika suaminya berpaling ke lain body misalnya. Nah, maknanya Allah juga kalau diumpamakan lebih cemburu lagi daripada makhluknya gitu. Hmm. Jika Allah pencipta kita, jika Allah pemelihara kita, jika Allah yang memberikan rezeki kepada kita, wajarlah ketika kita tidak boleh berpaling kan dari Dia gitu. Hmm. Seperti kita juga tidak mau apa yang kita miliki, apa yang kita pegang, apa yang kita punya itu diambil orang gitu. Makanya Hmm. pertanyaannya, apakah ada di antara hamba-hamba saya yang kamu miliki sekutu bagimu dalam rezeki gitu? Padahal kan si hamba saya juga Hmm. walaupun dia harus bekerja, dia tidak punya hak istilahnya di digaji gitu ya. Dia hanya ngasih makan aja gitu. Hmm. Karena kita sudah beli dia gitu. Hmm. Nah, tidak mungkinlah kita Hmm. cemburu sama si hamba saya gitu misalnya gitu. Hmm.
Ya, ya. Tapi ada orang yang cemburu gitu kepada hamba sahayanya sendiri gitu. Hmm. Nah, artinya eh, harus harus jujur dengan diri sendiri gitu kan. Hmm, Kita tidak boleh membohongi hati nurani kita gitu. Tidak boleh mengkhianati perasaan sendiri. Itu sama dengan mempersekutukan sebetulnya menduakan gitu. hmm, Kadang-kadang hati bicara A, perilaku berbuat B gitu. Hmm. Itu kan sebetulnya hmm, sudah mempersekutukan antara perkataan dengan perbuatan dengan hati juga kadang-kadang berbeda tuh. Nah, itu juga hmm, bentuk daripada mempersekutukan gitu. Dengan ya, dirinya sendiri, tidak jujur dengan dirinya sendiri. Ya, kalau ditambahin ayat yang lain gini, kan semuanya juga milik Allah gitu. Kita tidak boleh hmm, mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Misalnya hmm. milik Allah itu surat 3 109. Ya, Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. iya. Milik Allah apa yang ada di langit, milik Allah apa yang ada di bumi. Jika Allah diterjemahkan sebagai realitas, jika Allah diterjemahkan sebagai kenyataan, ya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itulah kenyataannya, itulah realitasnya. Langit itu kan mewakili pikiran, bumi mewakili perasaan. Jadi apa yang kau Perasaan. pikirkan, apa yang ada, apa yang kau rasakan, ya semuanya milik Allah, yaitulah kenyataan. Nah, artinya kan kita harus menerima kenyataan itu, Hmm, gitu. Tidak boleh menolak gitu. Kalau menolak nanti yang ada hmm, penderitaan gitu. Kadang-kadang ya, kan gini, apa yang kita pikirkan berbeda dengan realitasnya kan? ya, Apa yang kita rasakan belum tentu itu kenyataannya gitu. Namun juga perasaan gitu. hmm, Nah, artinya pikiran kita, perasaan kita harus selaras dengan kenyataannya, Pak. Atau ya, pikiran kita dan perasaan kita disesuaikan, menyesuaikan diri dengan kenyataan itu sendiri. Karena milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Tidak boleh mengkhianati pikiran kita juga, tidak boleh mengkhianati perasaan kita juga gitu. Walaupun kadang-kadang pikiran kita yang lantur, atau ya, itu mah perasaan kita, walaupun kenyataannya bukan begitu gitu. Nah, yang jujur itu kan hati nurani kita sebetulnya. Maka ikutilah ya, kata hati gitu. Nah, ikuti kata hati itu ya kita tidak tidak menjadikan budak menjadi sekutu gitu. hmm, hmm, Nah, karena dalam diri kita kan banyak budak-budak ini. ya, Kadang-kadang kita sendiri diperbudak oleh hawa nafsu lagi kadang-kadang. betul. Hawa nafsu. Jadi kita yang diperbudak gitu. Nah, Hmm, kayak gitu. Nah, bahasa sederhananya jujurlah dengan dirimu sendiri gitu. hmm, Iya, betul. siap menerima apa yang ada di perasaan kita gitu. Ketidakseimbangan ya, kan? Ya, antara perasaan dan pikiran ya, Iya, harus ada ketidakseimbangan. keseimbangan gitu. Jangan Hmm, dominan salah satu nanti yang ya, lain jadi kalah. Bukan kalah sih. Jadi nggak seimbang. Nanti dalam tindakannya jadi keliru nanti. ya, Ya, betul. kira-kira begitu. Ya. Mohon Kang E. Oke. Yang kedua, apa pertanyaannya Pak Agung? Kedua, Pak Darsono menanyakan, adakah perbedaan tasawuf dengan jalan irfan? Oh, perbedaan tasawuf dengan jalan Irfan. Irfan anak saya Ya. pertama namanya Irfan ya. Nah, anak saya yang pertama namanya Irfan. Kenapa namanya Irfan? Waktu itu saya lagi suka baca buku tentang ma'rifat. Ya, ada kata-kata Irfan di situ. Ya, dulu bukunya Hmm, tulisan Said Hawa. Penulisnya Said Hawa dulu. Nah,
karena lagi terinspirasi oleh buku-buku Said Hawa itu kan bicaranya tasawuf. Yang namanya si Irfan anak pertama. Jadi keluar Luar biasa pertanyaannya. Pak Ustadz ya. Ya, Luar biasa. iya bukan luar biasa. Saya biasa di luar masalahnya. Sampai keluar-keluar lagi. Iya biasa di luar sih. Jadi gini ya. Jadi secara umum ya, antara tasawuf dan irfan ah, itu selalu bukan selalu sering merujuk kepada aspek yang sifatnya sufisme gitu. Ya tasawuf juga sih. Nah, antara tasawuf ataupun irfan itu sebetulnya sama-sama bertujuan mencapai ma'rifat gitu. Cuman tasawuf tekanannya kepada pembersihan hati. Dari kata sofa ya, sofaya. Sofaya itu kan bersih artinya sufi, bersih hati. Tasawuf berarti ilmu membersihkan hati. Nah, sementara irfan satu akar kata dengan ma'rifat, jalan untuk mengenal gitu ya. Ini kan konsep konsep kedekatan secara spiritual dengan Allah. Karena pertanyaannya apa perbedaannya kan? Nah, perbedaannya Ya gini. siapa Ustadz? Ya, ah, kalau kita lihat bisa bisa kita lihat dari beberapa aspek. Pertama, dari fokus utamanya, ya fokus utamanya, atau istilahnya aspek amalinya gitu ya. Tasawuf, Amaliyahnya Pak Amali. amali atau amalia sama, ya amalia atau amali. Amalia itu kan praktis artinya, praktisnya Ya, atau siap, siap. praktis kan ada teori, ada praktek kan gitu. Amali itu praktis, prakteknya gitu. Jadi secara secara apa kalau kita lihat aspek fokus utamanya, tasawuf itu lebih kepada pembersihan diri dari kata sofaya. Sofaya itu kan bersih. Supaya Orang nyebutnya tazkiyatun nafas atau pembersihan penyucian jiwa. diri. Tasawuf juga fokus utamanya adalah pembentukan akhlak mulia. Jadi kalau diurut kan ada segitiga segitiga utama dalam ajaran Islam tuh. Iman, Islam, ihsan gitu kan. Iman, Ya, siap, siap. Islam, ihsan. Iman, Nah, Islam, ihsan itu kemudian dikembangkan menjadi akhlak. Akhlak kemudian dikembangkan menjadi tasawuf gitu. Ilmunya ya, ilmunya. ya, Nah, kalau Islam dikembangkan ilmunya menjadi syariat. Syariah namanya. Syariah dikembangkan lagi menjadi fikih ilmunya. Jadi ilmu fikih itu mendalami syariat Islam. Sementara tasawuf mendalami akhlak, mendekati ihsan gitu. Nah, sementara iman kemudian dikembangkan ilmunya menjadi ilmu kalam. Nah, pembahasannya tauhid. Jadi tauhid, ilmu kalam itu bicaranya keimanan. Nah, tasawuf itu pengembangan dari aspek ihsan gitu. Pembentukannya akhlak mulia. Nah, di dalam praktisnya atau prakteknya, seorang sufi atau orang yang belajar tasawuf mesti menempuh beberapa tahapan disebut sebagai makom atau makomat. Juga nanti berkaitan dengan ahwal. Ahwal itu adalah keadaan batin namanya. Nah, sementara irfan, ya, ini lebih kepada aspek teoritis. Ya, kalau tasawuf itu praktisnya, nah sementara irfan itu lebih kepada aspek Teori. teoritisnya. teoritis. Jadi irfan itu berkaitan dengan pengetahuan langsung yang disebut sebagai makrifat tentang hakikat Allah.
juga nanti berbicaranya berkaitan dengan alam semesta, berkaitan dengan manusia, termasuk intuisi. Intuisi itu berkaitan dengan rasa atau zauk namanya. Nah, itu pun harus melalui beberapa latihan atau namanya riadoh gitu. Nah, kemudian aspek yang kedua bisa dilihat dari konsepnya. Konsep ya, secara konsep. Tasawuf bisa dikatakan sebagai jalan menuju Allah. Nah, jalan menuju Allah itu disebut sebagai torikot dalam bahasa lainnya. Nah, kan di Indonesia itu banyak torikoh ya gitu. Torikoh itu artinya jalan, syariat juga jalan ya. Nah, tasawuf itu adalah jalan menuju Allah. Fokusnya melewati zuhud. Nah, zuhud itu artinya melepaskan diri dari keterikatannya dengan duniawi. Bukan nggak boleh hidup di dunia, tapi melepas ikatannya. Termasuk juga di dalamnya harus menghadirkan mahabbah. Mahabbah itu cinta kasih gitu ya, ada mahabbahnya. Nah, sementara irfan itu pengetahuan yang diperoleh secara langsung. Ya, nah sering juga diidentikan Siap, siap. dengan namanya tasawuf falsafi atau tasawuf irfani namanya gitu. Itu bedanya gitu. Nah, sementara aspek yang lain dari tradisinya. Tasawuf itu lebih umum dan populer dalam tradisi Sunni. Nah, sementara Irfan atau jalan Irfan itu lebih dominan dan terstruktur dalam tradisi Syiah gitu. Ini secara keilmuan ya. Jadi dalam tradisi Sunni itu jarang disebut nama Irfan gitu. Seringnya disebut namanya tasawuf gitu. Tapi Ya, ya. kata-kata Irfan atau Irfan itu sering muncul eh, apa dalam istilah-istilah Syiah gitu. Artinya mereka yang menjalani Irfan itu disebut sebagai arif gitu. Jadi orangnya Ya. arif gitu ya. Nah, ilmunya namanya Irfan. Seperti seperti gini. Orangnya disebut muslim. Jalannya yang ditempuh adalah Islam gitu. Islam itu jalannya yang ditempuh. Orangnya disebut muslim. Nah, kayak gitu. Orang yang Ya, ya. menjalani Irfan itu, Irfan tadi pengetahuan langsung tentang Tuhan kan. Ya, Nah, orang yang ya, ya. menjalaninya itu disebut arif dari kata arofa Arif. juga. Ya, jadi gini secara umum. Irfan artinya pengenalan, dapat dipandang sebagai tujuan tertinggi dari perjalanan tasawuf gitu. Atau bisa dikatakan Irfan adalah tasawuf amaliyah atau tasawuf amali. Ya, tasawuf amali adalah jalannya. Irfan adalah hasilnya gitu. Hasilnya. Ya, nah dalam dalam pembagian ilmu tasawuf, Irfan itu sering sering digunakan sebagai istilah atau metode atau pengetahuan yang bersifat intuisi gitu. Itu perbedaannya antara tasawuf dan irfan atau jalan irfan gitu. Irfan. Nah, di Ya, dalam ya. Quran itu disebut juga beberapa isyarat bahwa pengetahuan tentang Allah bisa diraih dengan jalan meditasi, juga bisa diraih dengan jalan observasi. Ya, observasi itu berarti mengamati, menjalani, merenungi tentang alam gitu, tanda-tanda kekuasaannya gitu. Atau juga lewat jalan tadi meditasi, tahanus, ujlah gitu ya. Bisa dua jalan Siap, siap. begitu. Kalau lihat ayat-ayat Qur'annya.
Misalnya kita lihat kalau di dalam Quran tuh ada di surat 34. Eh, Coba kita lihat ayatnya tentang makrifatnya. Ada bunyi ayat begini, katakanlah Alhamdulillah, kelak kami akan memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya, maka kamu akan mengenalnya gitu. Jadi ayat-ayat itu adalah salah satu eh, bukan cara, jalan kita untuk mengenal mengenal Allah gitu. Allah. Mengenal Allah itu ya lewat ayat-ayatnya dengan melewati beberapa proses namanya tafakur atau tadabur, juga bisa melewati perenungan gitu ya, perenungan ya merenung gitu. Orang nyebutnya apa ya? Perenungan, Ya perenungan diri. renungan diri. Coba lihat 2793 misalnya, misalnya 2793 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 93. Dan katakanlah segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Wakul dan katakanlah Alhamdulillah. Bila Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia akan memperlihatkan kepada kamu. Artinya ketika hidup kita tanda-tanda. atau ketika sikap hidup kita selalu memuji kepada Allah, ya katakan Ya, Alhamdulillah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Sayurikum ayatihi. Maka kelak dia akan memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya. Fata rifunaha. Maka kamu akan mengenalnya. Kamu akan mengetahuinya. Ta'rifu berarti bersyukur dan melihat serta memperhatikan ayat-ayatnya adalah jalan irfan. Jalan untuk mengenal Allah gitu. Ini namanya mengenal Allah lewat jalur observasi alam semesta semesta. gitu. Ada juga jalur yang lain seperti Musa, seperti Ibrahim. Itu kan jalurnya jalur semedi. Ya, 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 ya. Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai kan gitu untuk ketemu Tuhannya. Itu jalur-jalur semedi. Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro gitu kan. Atau kita belajar dari Ashabul Kahfi. Itu jalur intuisi namanya, jalur wahyu gitu, Pak. Ya kenal Allah juga artinya ujung-ujungnya gitu. Ya gitu ya. Begitu pada Rasono kira-kira pertanyaan. Ya, Apa terima jawaban? kasih baik atas pencerahannya. Oke, pertanyaan ketiga apa Pak Agung? Tiga dari saya sendiri mengenai Hmm. apa dan bagaimana kaitan Nur Muhammad untuk kehidupan spiritual kita, Pak. Nah, oke. Jadi ada yang disebut dengan konsep Nur Muhammad. Nah, dalam ilmu tasawuf dan irfan, ini masih nyambung nih dengan sebelumnya kan? Jadi dalam, kalau dibilang doktrin apa ya? Ya dalam dalam kajian lah ya. Dalam kajian Dogma kali ya? tasawuf dan irfan, itu memang ada kaitan erat dengan yang namanya Nur Muhammad tadi. Apa kaitan Nur Muhammad untuk kehidupan spiritual? Nah, Nur Muhammad itu artinya kan cahayanya Muhammad gitu. Nah, ini nggak lepas dari kajian tasawuf juga irfan tadi, Pak. Hmm. Nah, dalam dalam tasawuf itu dibicarakan tentang asal muasal penciptaan, gitu ya. Ini dalam 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 kajian tasawuf ya. Kita nanti buka Qur'annya nanti.
apakah cocok atau tidak. Nah, dalam banyak pandangan sufi, dalam pandangan ilmu tasawuf ya, Nur Muhammad itu disebut atau dianggap sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, ya. Atau dengan kata lain, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur. Nur ya disebut dengan apa namanya? Namanya nur gitu. Sebelum alam semesta yang lain diciptakan. Ini dalam dalam pandangan tasawuf. Jadi Nur Muhammad diciptakan lebih dulu. Ya. Nah, kemudian Nur Muhammad menampakkan diri gitu secara sempurna pada diri Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau umpamanya ini Nur Muhammad, ini konsep nih. Kemudian Nur Muhammad tadi menjelma sempurna pada diri Nabi Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu menjadikannya sebagai manusia sempurna Sempurna. yang punya sifat-sifat sempurna juga gitu. Namanya hulukin adim. Nah, dalam kehidupan spiritual, Nur Muhammad dianggap sebagai sumber spiritual dan juga media tajali. Tajali itu manifestasi artinya. Jadi, Nur Muhammad itu dianggap sebagai sumber spiritual, juga media penampakan sifat-sifat Allah yang utama. Ya, nah, jalan spiritual adalah upaya untuk kembali menyelaraskan diri kita dengan hakikat cahaya tadi. Itu. Apa implikasinya terhadap spiritual? Kan tadi pertanyaannya, adakah kaitannya Nur Muhammad dengan kehidupan spiritual gitu? Kalau kita kan tadi dalam tasawuf itu juga ada kata-kata namanya mahabbah gitu Pak. Artinya memahami Nur Muhammad mendorong kecintaan mendalam kepada Nabi yang merupakan inti dari ketaatan spiritual gitu ya. Ya, ya. Nah, dengan meneladani dan berusaha untuk silatun menyambungkan diri dengan cahaya Muhammad tadi, maka orang yang menempuh jalan spiritual namanya salik. 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 Nah, perjalanannya namanya suluk, gitu, Pak. Suluk. Salik itu orang yang Salik. menempuh jalan, orang Ya. yang meneladani dan menyambungkan diri dengan Nur Muhammad itu namanya salik. Salik. Suluk itu artinya perjalanannya. Dan dia berusaha membersihkan jiwa untuk mencapai makrifat. Gitu. Nah, konsep ini menumbuhkan kesadaran bahwa seluruh alam semesta berasal dari satu sumber, yaitu cahaya ilahi, atau yang disebut sebagai Nur Muhammad. Nah, sehingga semua eksistensi terhubung dan semuanya bersifat suci, Pak. Nah, sementara kaitan Nur Muhammad dalam spiritualitas adalah sebagai panduan, sebagai sumber inspirasi dan tujuan batin mencapai makrifat, mencapai makrifat. Nah, coba sekarang sebenarnya Nur Muhammad ini apa sih gitu? Nur Muhammad ini apa? Kalau kita lihat Quran, ya memang secara eksplisit kalimat Nur Muhammad sekaligus digandengkan itu saya belum belum nemu ya. Tetapi kalau diurai ya bisa ketemu juga gitu. Jadi kalau kita ingin memperdalam tentang sebetulnya Nur Muhammad itu apa, Pak?
Nah, beberapa orang sebagaimana yang tadi disampaikan, Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama diciptakan Allah sebagai konsep, kemudian menjelma sempurna pada diri Nabi Muhammad. Kan itu secara pandangan umumnya begitu, Pak. Hmm. Jadi Ya, kalau kita lihat, jadi di Quran tuh ada Ahmad, ada Muhammad, ada Nur Muhammad, Muhammad. ada Nabi Muhammad, Hmm. Muhammad. ada Muhammad Rasulullah, Pak. Gitu ya. Jadi ada Pemahamannya beda-beda Ahmad, semua, Pak ya. ya, Pemahamannya beda-beda semua tuh, Pak ya. iya. Jadi ada Ahmad, ada Muhammad, ada Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, ada ada Rasulullah Muhammad, ada Nur Muhammad. 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 Nah, sekarang apa bedanya Ahmad dengan Muhammad? Walaupun secara bahasa Ahmad dan Muhammad berasal dari akar kata yang sama, Sama. Sama. dari kata Hamidah, Pak. Hamidah artinya pujian atau memuji. Ahmad, aku memuji. Muhammad artinya terpuji. Terpuji. Puji. Ahmad disebut satu kali dalam Quran, Pak. Ini Ahmad ya. 61 ayat 6. 61 ayat 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Nah, ini disebut Ahmad. Ahmad. Arabnya juga Ahmad, Pak. Coba lihat. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyiron bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmadu. Madu. Ahmad, ini dikurung Muhammad padahal Arabnya Ahmad ya. Iya. Ya, namanya Ahmad. Jadi, jadi, jadi apa, Pak? eh Bahwa Ahmad adalah nama Rasul setelah Isa. Hmm. Nama Rasul atau seorang Rasul setelah Isa. Raisa. Kan artinya gitu. Dan ingat ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, Mm-mm. sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepadamu, kepada Bani Israel. Membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat." Mm-mm. Berarti Musa kan? Iya. Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang sesudahku, Mm-mm. yang namanya Ahmad. Berarti sudah Isa. Jadi Ahmad adalah rasul yang datang sesudah Isa. Isa. Berarti Ahmad bicara sosok. Hmm. Sosok, Pak. Person ya. 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 Dan Ahmad disebut hanya sekali aja di sini. Itu pun yang nyebutnya Isa lagi. Hmm. Ya. Nah, Ahmad juga seorang nabi. Ahmad juga seorang nabi. Surat 7, 157. 7, 157. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, Hmm. yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf
dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, berarti Ahmad adalah sosok manusia yang diangkat sebagai rasul atau nabi, juga berstrata rasul. Nabi juga yang berstrata rasul. Sosok. Nah, Ahmad ini sosok manusia, punya orang tua. Ahmad bin Abdullah. Hmm. Ya, Abdullah punya bapak Abdul Muthalib, Muthalib. punya bapak Hasim, punya bapak Abdi Manaf, punya bapak Kusoy, punya bapak Kilab, punya bapak Fihir, punya bapak Malik, punya punya bapak Nador, punya bapak Nizar, punya bapak Kinana, punya bapak lagi Huzaimah, punya bapak lagi Mudrika, punya bapak lagi Ilyas, ya Hmm. Ilyas, kemudian Mudor, Ma'at, Adnan, nah, itu sampai nanti ke Ismail, sampai ke Ibrahim. Jadi ini sosok nih, Hmm. gitu ya. Jadi Ahmad adalah seorang rasul setelah Isa. Bisa. Nah, Ahmad juga seorang nabi. Nah, Jadi ada Ahmad, ada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad. Muhammad siapa? Ya Ahmad itu, Hmm. termasuk Rasulullah Muhammad. Ahmad juga kan seorang rasul gitu. Hmm. Nah, sekarang apa itu Nur Muhammad, ya? Nah, Muhammad itu secara konsep berbeda dengan Ahmad. Secara konsep nih, Pak. Tapi tadi Kan gini, apa sosoknya berarti sama tadi Pak ya, kalau Ahmad dan Muhammad sosoknya sama Pak berarti. Ahmad itu orangnya. Ya, Muhammad. Ahmad seorang nabi, Iya, juga seorang rasul. Rasul. Maka dia disebut sebagai Nabi Muhammad Oh, atau disebut sebagai Rasul Muhammad atau Muhammad. Muhammad Rasulullah. Oh, oke. Ya. Nah, Nur Muhammad itu secara konsep berbeda dengan Ahmad. Secara Hmm. konsep. Tapi secara substansi itu ada kaitannya. Kan Ahmad itu sebelum jadi Rasul namanya. Hmm. Setelah dia jadi Rasul namanya Muhammad Muhammad. Rasulullah. Setelah Hmm. jadi Nabi Muhammad gitu. Nah, Ahmad setelah diangkat menjadi nabi dan dia juga sebagai rasul, tugasnya membawa risalah. Bisa lah. Itu kan membawa risalah seperti rasul sebelumnya. Isa membawa Injil, Musa membawa Taurat misalnya, Pak. Nah, Ahmad sebagai rasul juga tugasnya membawa risalah. Bisa lah. Makanya Muhammadun Rasulullah. Balik ayatnya. Hmm. 33 ayatnya 40. 33, 40. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ya, Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Yakin. Berarti Muhammad Bukan sosok. bukan sosok. Karena Muhammad sebagai sosok yang namanya Ahmad punya punya anak.
Mm-mm. Betul nggak? Ya. Nah, sementara Muhammad bukanlah bapak, seorang Hmm. laki-laki di antaramu. Itu Karena dia bukan bukan bapak, berarti dia bukan sosok, Pak. bukan sosok. Tetapi Hmm. dia adalah Rasulullah. Rasulullah utusan Allah pembawa risalah. Risalah. Berarti Hmm. Muhammad identik dengan risalah. Risalah. Dan Muhammad itu adalah penutup nabi. Artinya setiap nabi harus diperkuat, ditutup, disegel dengan risalah. Ditutup dengan Muhammad sebagai Rasulullah gitu Pak. Gini, setiap Hmm. berita itu harus dicap. Khotaman nabiin itu selain penutup adalah segel Pak. Segel atau legalitas atau cap gitu Pak. Misalnya Hmm. gini, saya berkata, Nur Muhammad secara kontekstual ayat tidak ditemukan. Tetapi secara jiwa bahasa, secara substansi itu bisa ditemukan. Yang tadi di surat 7 157 baca lagi. Nah, surat 7 157 adalah legalitas, Pak. Stempel namanya. Hmm. Ya, Legalit. legalitasnya. Ketika saya Hmm. berkata statement, saya berstatement nih, saya berstatement, misalnya, saya mengeluarkan berita, mengeluarkan statement kata-kata. Nur Muhammad secara kontekstual ayat tidak ada dalam Quran. Tetapi secara jiwa bahasa bisa kita temukan. Ini kan berita nih. Nah, Ya. setiap berita itu harus ada stempelnya. Hmm. Nah, Muhammad adalah utusan Allah atau risalahnya Allah. Dan dia penutup. Khotam itu selain penutup, stempel. Penutup nabi-nabi. Hmm. Sementara nabi artinya penyampai berita. Setiap berita yang disampaikan harus ada tutupnya, harus ada Hmm. segelnya, harus ada stempelnya. Apa stempelnya yang saya sampaikan tadi? Bahwa Nur Muhammad secara kontekstual ayat tidak ditemukan dalam Quran. Tapi secara jiwa bahasa bisa ditemukan. Mana stempelnya gitu loh Pak. Nah, Hmm. stempelnya surat 7 157 gitu. Ini stempel nih. Nah, ini Tadi gitu. bukan Bapak. Coba dibaca lagi, Pak. Ya. Eh, Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, Tahan, tahan. yang Ya. oke, Orang-orang yang mengikuti Rasul. Rasul, Rasul setelah Isa tadi namanya siapa? Ahmad, Ahmad. Nabi yang umi. Jadi Ahmad itu seorang Rasul Nabi, dan Nabi ya. Oke. ya, Nah, setelah dia jadi Rasul dan jadi Nabi, namanya jadi apa? Nabi Muhammad, Nah, jadi Nabi Muhammad atau Muhammad Muhammad Rasulullah, Rasulullah ya. Lanjut. Yang ya, namanya. yang umi yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang Nah, ada di terus sisi mereka, lanjut. yang menyuruh yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, Hmm. dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ada nggak nurnya di sini? Iya, cahaya. Wattabaun nur. Ya, maka orang-orang yang beriman kepadanya. Nyahnya kemana, Pak? Kepada Maka Nur orang-orang yang beriman kepadanya. Nyahnya kemana ini? yang tadi tuh Pak, yang Nur Muhammad ya Pak? Bukan. Belum.
Oh, belum. Nurnya belum muncul di sini. Oh, Nyahnya kan kepada ini nih, Rasul nih. Rasul oh Nabi. Rasul. Rasul Nabi yang umi. Hmm. Disebut Hmm. sebagai Ahmad atau Nabi Muhammad juga disebut sebagai Muhammad Rasulullah. Ya, Rasulullah. oke. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Hmm. Muhammad Rasulullah atau kepada Muhammad Nabi Rasulullah. Muhammad, ya, memuliakannya, menolongnya, Hmm. dan mengikuti cahaya yang terang. Nah, ini Hmm. nur. Ini baru Nur. Wattabaun nur dan mengikuti cahaya yang terang. Mengikuti nur. Nurnya siapa? Nurnya Muhammad. Nah, nurnya Muhammad apa? Nur Al- Muhammad. Nur Muhammad apa? Hmm. Al-Quran. Aku. Risalah. Iya, Quran. risalah Quran. Risalah Quran. Ya, Hmm. yang kita baca sekarang atau sekarang kita sedang berinteraksi dengan Ahmad, dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad Rasulullah, apa dengan Nur Muhammad? Qurannya. Dengan Nur. risalah. Sekarang kita sedang Hmm. berinteraksi dengan Ahmad atau Nur dengan Nabi Muhammad. Muhammad atau dengan Muhammad Rasulullah atau dengan Nurnya Muhammad. Nur Nur Muhammad. Nur Muhammad. Muhammad. Nah, gitu. Quran. Hmm. Ah, karena gini, Ahmad meninggal nggak? Sudah Atau meninggal. Ya. meninggal kan? Ya. Jangan bilang kalau dibilang mati tak terlalu kasar. Wafat nggak? Wafat. 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 Isa Ya. Wafat. 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 Ahmad sebagai nabi Wafat. 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 Ahmad sebagai rasul. Wafat. Wafat. Nah, Muhammad sebagai nur. Masih Enggak ada. kayaknya. Masih Enggak. ada. Ada terus. Enggak. Nah, Muhammad Oh, sebagai nur atau Nur Muhammad wafat nggak? Enggak. enggak. Nah, Tidak. bisa dibunuh nggak? Enggak. Tidak. Nggak bisa. Gitu Hmm. loh, Pak. Ya. Siap. Nah, banyak orang-orang yang mencoba membunuhnya, Pak. Iya. Hmm. Yang bisa dibunuh itu orangnya, Hmm. Sok. Sosoknya. sosoknya, tapi Nur nurnya Muhammad nggak Muhammad nggak bisa. bisa dibunuh. Sekarang juga masih ada. Hmm. Surat 9 ayatnya 32. Nur 932. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Nah, bisa cahayanya dipadamkan. Nggak bisa. Nah, siapa yang nggak suka Nur Muhammad? Orang-orang kafir. Orang Nah, siapa yang tidak suka Quran dibacakan? Orang-orang kafir. Nah, gitu loh, Pak. disebut orang kafir. Tidak menyukainya Tidak itu. tahu. Tidak suka Tidak Quran lagi, ayat lagi. Enggak ada yang lain. Nggak ada yang lain apa? Ya, emang dia mah nggak suka. Ya hanya orang Terus kafir yang nggak suka. Nah itu tulisannya gitu. Kan gini, walaupun orang-orang kafir tidak suka kepada cahayanya. Hmm. Tapi Halo? Allah menyempurnakan. Kalah Gitu. loh. Heeh. Berarti Nur Muhammad wujudnya Quran. 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 Oke. Karena Quran secara konsep adalah nur. Hmm. Nah, contoh satu lagi ya, surat 5 misalnya ayatnya 16. Eh, Iya gitu. bentar, Maaf. bentar, bentar. Gimana 16 bener kan? Dan 15 dulu, 15 dulu. 16. Nah, nur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Nah, kitab yang menerangkan. jadi cahaya dari Cahaya Allah dari itu apa? Allah. Nur Quran. Muhammad. Hmm. Kitab yang menerangkan. Kitab yang menerangkan. Jelas di sini Pak ya. Jelas ini ayatnya. Iya. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Hmm. Rasul berarti risalah.
menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu nur dan kitab yang menerangkan. Jadi nur adalah kitab. Kitab. Nur Muhammad adalah Quran. Quran. Nah, tadi disampaikan di atas ya bahwa dalam kacamata ilmu tasawuf ya Nur Muhammad adalah makhluk, disebut makhluk lah, yang diciptakan Paling awal. pertama kali oleh Allah sebelum diciptakan alam semesta. Semesta. Nah, Apakah betul begitu? Jika konsepnya ini benar, karena Nur Muhammad itu adalah Quran. Quran. Ya. Pedoman dulu ya kan, manualnya Nah, dulu. disebut sebagai Jid, Quran Majid. Majid. Lauhul 50, Mahfud itu ya kan. 50 ayat 1. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Quranil Majid. Quranil Majid. Quran Majid ya. Ya, Majid. Ya. Apa itu Quran Majid? 85. 85 21. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Quran apa? Majid, Mulia. Quran Majid. Majid juga. Quranul Majid. Mm. Apa itu Quran Majid? Yang tersimpan dalam Laul Mahfuz. Jadi Quran Majid adalah Laul Mahfuz. Lauh Mahfuz. Nah, Lauh Mahfuz ada sebelum makhluk sebelum diciptakan sebelum Allah menciptakan jagat raya. atau jagat atau alam semesta. Surat 57 ayatnya 22. Hmm. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, jadi Lauh Mahfuz sudah ada sebelum Sudah Allah ada menciptakan sebelumnya. makhluknya. Nah, jadi kita sekarang bisa mengkoreksi, Pak. Mengoreksi pemahaman tadi. Benar apa tidak nih? Kan dalam kajian ilmu tasawuf begitu. Bahwa Nur Muhammad diciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta. Jika Nur Muhammad itu adalah Quran dan ada yang namanya Quran Majid, Quran Majid itu adalah Lauh Mahfuz dan Mahfuz. Lauh Mahfuz itu kitab yang tertulis sebelum alam diciptakan, berarti benar nggak Hmm. tuh? Benar. Betul. Nah, gitu. Nyambung, Nah, Mbak ya. tapi gini, tetapi ada sebagian orang menganggap Nur Muhammad itu ya Nabi Muhammad, Sosok. sosoknya. Pak Ustadz, Nah, kalau sosok nggak ketemu nanti, Hmm. tapi kalau konsep ketemu, Mm-mm. gitu. kalau kalau Al-Quranus Somit dan Al-Quranul Natik itu gimana Pak Ustadz? Ya, Al-Quranus Somit dan Al-Quranul Natik. bukan Quran natik. Wahyu itu natik tuh wahyu. Logik Oh gitu. Ya. 53 ayat 3. Monggo, Pak Dar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm ayat 3. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Halo? Terus Kang, huwa illa wahyu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini namanya wahyu natik. Wahyu natik Ya, siap, itu siap. artinya wahyu dalam bentuk logik. Jadi ucapan yang keluar dari logika itu adalah
You. Yuk. Ya, ucapan yang keluar dari hawa nafsu pasti Bukan wahyu. bukan wahyu. Ya, tiadalah yang diucapkannya itu dari hawa nafsu. Hmm. Ucapannya itu adalah wahyu. You, ya. Nah, ini namanya yantiku, namanya wahyu natik namanya. Wahyu natik itu adalah wahyu dalam bentuk logika. Jadi Hmm. Yantik. ucapan yang logik atau ucapan yang keluar dari logika itu adalah salah satu bentuk wahyu. Wahyu. Ya, dan pasti tidak akan sesuai dengan hawa nafsu. Nafsu. Hawa nafsu. Nah, gitu. Kalau ucapan keluar dari hawa nafsu pasti nggak logik. Hmm. Kalau nggak logik berarti bukan wahyu, Wah. tetapi itu hawa Su. nafsu. Hawa nafsu. Gitu Yantikku. ya. Gitu Pak Agung. Nah, Siap, siap. kalau Tiku. pertanyaannya tadi apa kaitan Nur Muhammad dengan atau dalam kehidupan Bukan spiritual? spiritual. Iya, kehidupan spiritual itu harus sesuai dengan Nur Muhammad. Wajib. ya dengan Quran Dengan wahyu Quran, Nur kayak Nur Muhammad. Muhammad, Quran itu sebagai tadi. Nur Muhammad Iya, gitu. Jadi Nur siap, Muhammad siap, siap. sebagai pedoman gitu. Hmm. Gitu kira-kira Pak Agung. Iya, Pak. Nyambung, Pak. Ya nyambung ya. Makasih, Pak. Oke. Apa tadi pertanyaan Yang terakhir? keempat Hmm? Des. dari Oh, dari Ibu Bu Ides. Warnides, surat Hari-hari 14 itu. ayat 5, Pak. Ibrahim. 14 ayat 5. 5. Pak. Hari-hari Allah tuh. Hari-hari Allah. 14 ayat 5. Oh, dibaca dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 14 Ibrahim ayat 5. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Hmm. Apa maksud hari-hari Allah? Ayamilah. Ayamilah ya. Iya, Bentar, ini mesti munajat dulu nih. Hari-hari Allah. Ayamilah. Coba Paman baca dulu Arabnya Paman. Dari atas. Iya. dari Paman. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa zakirhum bi ayat ayamillah bi Ayamillah. ayamillah Iya, Mila. inna fi dzalika la yatil likulli syabbari syakur. Oke. Walakod arsalna dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa. Berarti Musa adalah utusan. Dan Musa adalah roh Rasul. Sul Oke. Musa ayat tidinya apa, Bu? Cerdas. kecerdasan. Kecer, Cerdas. kecerdasan. Kecerdasan. Berarti kecerdasan adalah Musa. balik bola. Potensi otak. Kecerdasan adalah roh Rasul. 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 Rasul di Rasul diri. Rasul Diri. diri. Rasul diri. Ya, karena kecerdasan Rasul diri, dia bisa memberi informasi nggak? Iya. Halo? Bisa kan? Bisa Iya tuh. kan. Ide kan. Se- Ide. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa ayatina dengan ayat-ayat kami. Berarti Kami kecerdasan di dalam diri juga bisa menunjukkan memberikan ayat atau menerangkan ayat-ayatnya, gitu kan?
Kami mengutus Musa membawa ayat. Iya. An ahrij qaumaka. Keluarkanlah kaummu minazulumati dari gelap gulita kepada cahaya Terang benderang. terang. Ya. Oh, berarti nur itu juga berlaku sejak zaman Musa. Musa. Iya, Ya. ada Oh, cahaya. berarti cahaya itu juga bisa ada, bisa hadir Ya, sampai hari Ini. Nih. hari ini. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan dapat tugas nih bawa agar mengeluarkan kaumnya. Dari Siapa kaumnya Musa? Bani Israel. Bani Israel. 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 Apa bedanya Musa dengan Bani Israel? Israel. Bedanya. Ya. Atau gini, Bani Israel. Musa dari golongan siapa? Bani Israel juga. Nah, Musa itu kan dari golongan Bani Israel. Israel. Itu persamaannya. Musa itu juga dari golongan Bani Israel. Israel. Nah, Musa diangkat, dipilih jadi rasul dari Bani Israel untuk Bani Israel. Israel. Nah, apa yang membedakan Musa dengan Bani Israel sekarang? Musa Musa diberi wahyu. Nah, gitu. Kalau Bani Musa Israel diberi belum. wahyu, Bani wahyu. Israel enggak. Iya. Baru berjalan menuju Allah. Nah, baru berjalan, tapi belum dibimbing, belum mendapat wahyu. Yuk. Wah, Jadi Bani Israel secara konsep orang-orang yang sudah menggunakan potensi otaknya. iya. Tapi belum Cerdas nggak? diberi cerdas. Cerdas. Cerdas gas. juga. Tapi dia tidak atau belum mendapatkan Yuk. Wahyu. Wah, wahyu. Nah, sementara Musa dibimbing wahyu. wah, Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang cahaya. terang benderang. Artinya kalau orang hanya menggunakan potensi otak tanpa Gelap. dibimbing wahyu, bisa gelap nggak? Gelap. Bisa. Bisa. Nah, bisa gelap, jadi bengis, jadi galak, jadi jolim, karena cerdas. Ya, Hmm. Iya. kepada cahaya terang, kepada nur Muhammad tadi. Musa kan dapat Taurat. Ya. Iya. Nah, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Allah. Nah, ini yang ditanyain. Apa maksudnya Ayat. hari-hari Allah. Allah? Ayamillah. Ayyamillah. Ya, ayyamillah ini juga bisa bermakna perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mengingatkan kaumnya. Mm-mm. Ayamilah juga bisa bermakna peristiwa-peristiwa penting dan peristiwa-peristiwa yang besar. Iya. Ya, bisa bicara kekuasaan, bisa bicara keadilan, bisa bicara kenikmatan, bisa bicara pertolongan, bisa berbicara macam-macam lah. Nah, istilah ayyamilah, Bu, hari-hari Allah merujuk Iya. kepada hari-hari biasa. Ahad, Mhm. Senin, Nin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngumpul, Betul. Oh. istirahat hari Sabtu, Ahad, hari pertama kan, Ahad, Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari kan? Hmm. Iya. Ayamin makdudat namanya, ayaman makdudat hari-hari Bilang. berbilangan, Ahad, Mm. Senin, Hari-hari pulang ya kan. ya hari berbilangan. Selasa 3, Arba'ah, Rebo 4, Homsah, Kemis 5, 5. Jumu'ah berkumpul, Berkumpul. evaluasi. Masih Sabat, Sabtu, rehat. rehat. Jika di hari Jumat masalah nggak kelar, diperpanjang hari Sabtu. Terusin gitu supaya hari Ahad bisa kerja lagi. Kembali.
Ya. Nah, Diskusi. apakah itu hari-hari Allah? Ya, Iya. walaupun secara kontekstual ayat, ayamilah tidak secara eksplisit merujuk kepada hari-hari yang kita kenal. Mm-mm. Ya, Mm-mm. tetapi Mm-mm. merujuk kepada rentang waktu historis yang memuat pelajaran-pelajaran ketuhanan, Bu. Namanya Ya. uluhiyah gitu ya, atau pelajaran tentang ketuhanan. Nah, ayamilah bisa berarti hari-hari nikmat dan pertolongan. Kalau lihat ayatnya Mm-mm. ini kan lagi cerita Musa kan? Iya. Jadi mengingatkan kepada kaumnya Musa tentang Nikmat nikmat-nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada mereka. keluar dari Firaun. Misalnya contoh yang paling Bebas. relevan itu Bani Israel bebas dari perbudakan dan kekejaman Firaun. Firaun. Nah, itu Firaun. disebut ayamilah, hari-hari penting, hari-hari besar lah. Itu kan hari Nikmat. kemerdekaan mereka. Iya, bebas Yang kedua, pertolongan menyelamatkan Bani Israel ketika menyeberangi Laut Merah. Kan. Itu Merah. juga hari penting, selamat tuh dari kejaran Firaun. Dan kemudian Bani Israel diberikan manna dan salwa. Mm-mm. Itu Mana juga dan soal. hari penting atau hari-hari besar. Termasuk Ayamilah ini mengingatkan kaumnya Musa tentang hukuman yang ditimpakan Allah kepada umat-umat terdahulu yang ingkar, yang durhaka. Seperti misalnya hukuman yang ditimpakan kepada kaumnya Nuh, peringatan ditenggelamkan, kepada kaum Ad, Dalam ditempa angin, misalnya kepada kaum Samud, ditempa gempa, misalnya. Nah, itu juga disebut sebagai ayamilah, peringatan peringatan gitu, hari-hari penting, hari-hari. hari besar. Iya. Ayamilah juga disebut sebagai hari-hari penting dalam setiap realitas, Bu. Ada kenyataan penting yang perlu diingat. Itu diingatkan kepada kaumnya Musa, hari-hari besar atau hari penting gitu. Nah, kemudian eh, apa tujuan dari peringatan ini? Nah, tujuan Musa diperintahkan untuk mengingatkan kaumnya tentang Ayyamilah ini agar membangkitkan rasa syukur. Mm-mm. Maknanya agar mereka sadar betapa besarnya nikmat Allah gitu Allah. kepada mereka. Udah banyak tuh kenikmatannya. Nah, yang kedua agar mereka mengambil pelajaran dari nasib buruk umat-umat terdahulu yang sombong dan ingkar. Ya, Dan yang juga sombong. ayat ini diakhiri dengan kalimat apa? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat Syukur. ayat-ayat bagi orang yang sabar Dapat Sabar. dan bersyukur. Syukur. Bersyukur. Tuh. Ya, Iya. ayat ini diakhiri dengan penegasan bahwa pada peristiwa-peristiwa besar itu, ayamilah, ini ada Mm. ayat-ayat bagi Mm. orang yang sabar dan orang yang syukur. 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 Artinya bahwa hanya orang yang punya sifat sabar dan syukur yang bisa mengambil hikmah Nah, dari Ya. pelajaran-pelajaran tersebut. jika Iya. Nah, syukur ya. ayat ini karena dibacanya sekarang, ya berarti berlaku sekarang. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa membawa ayat-ayat kami. Kita sebagai manusia juga diberi kecerdasan dengan segala kemampuannya. Nah, kecerdasan itu di apa namanya harus digunakan untuk mengeluarkan diri kita, mengeluarkan Syukur. keadaan kita dari gelap kepada Ya. cahaya. Cahaya. Dari sekedar menggunakan Intinya. potensi otak, sekarang ikuti bimbingan wahyu. Gitu, Yuk. ikuti wahyu. Kenapa? Ada pelajaran dari orang-orang dulu yang hanya menggunakan potensi otaknya. Mereka maju Mm-mm. nggak?
Tidak. Secara Maju, fisik maju, Bu. maju, maju, Tapi Orang-orang dulu zolim orang-orang dulu tuh maju nggak? maju maju, banget, bagus. Maju secara teknologi maju, maju peradaban banget. maju, tapi karena tidak mengikuti wahyu, tidak dibimbing wahyu, jadi sombong, Ya, jadi rusak. angkuh, jadi takabur, binasalah mereka gitu. Nah, ini kan peringatan kepada kita juga sekarang. Kalau Betul. kalau kita hanya ngikutin apa namanya, hanya ngikutin otak kita saja, kecerdasan otak tidak dibimbing wahyu, juga bisa berbahaya. Iya. Bisa menimbulkan kerusakan Kan, juga sama gitu. takabur. Ini Nah, proses perjalanan spiritual kita ya, Kang, betul, merujuk ke betul sama aja. Kita mesti belajar kepada orang dulu. Ya, Iya, Uni Soviet sekarang ada nggak? Nggak ada. nggak Dulu ada. Uni Soviet dulu negara besar nggak? Besar, Ya. Iya, Negara nah, super, besar. super Punah nggak power. sekarang? Nggak ada, tinggal Nggak Rusia. ada. Yugoslavia dulu ada. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Nah, Indonesia suatu saat bisa hilang nggak? bisa, Oh, bisa sangat terhitung. mungkin. Sampai kapan kira-kira Indonesia musnah nih? Kita mesti belajar kepada bangsa-bangsa sebelumnya. Udah ada banyak Iya. bangsa-bangsa sekarang punah, nggak ada di permukaan. Udah pecah jadi banyak negara. Mm-mm. Katanya dulu begitu, Indonesia akan punah, hilang di tahun 2030. Tuh, Tergantung kita. Ya, Iya. kalau kalau kita sekarang kayak gini terus, Bisa hilang, bisa Punah. bercerai. jangan nunggu 2030. Ya, bagaimana sekarang uang negara dikorupsi ratusan triliun? Iya. Pada maling ya, Kang? Ya, kalau seisi rumah maling semua, terus rumah kita aman nggak? ya Iya, Kang. Lama-lama rumahnya saling dijual curiga. tuh. Mm-mm. Mm-mm. Dijarah Ya, semua. ya semuanya barangnya dijarah. Kemudian yang nggak kebagian, ya udah aku jual rumahnya. Hilang Iya. namanya, jadi ganti nama. Mm. Kan Mm-mm. gini, beberapa bulan yang lalu ada berita. Ibu coba sama nggak habis pikir. Jadi ada kepala desa menjual wilayah desanya. Rakyatnya bingung kenapa tanah saya disita. Disita, Mm-mm. sertifikatnya ada, Bu. Jadi desa Iya. itu dijual gitu sama kepala desanya gitu. Oh, Rakyatnya astaga. diusirin. Kok diusir kan tanah kita nggak udah dijual ada buktinya gitu. Ya udah bayang coba. Mm-mm. Atau gini dah. Kami Sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Bali, emang Bali masih punya Indonesia? Punya orang bule. Coba dicek berapa persen masyarakat Bali yang punya tanah di Bali. Mm. Tinggal, Puncak tuh kan. tinggal Puncak sedikit. udah diganti Arab semua itu namanya. Namanya Hmm. sudah. Bukan Pakai semua sih, paspor. beberapa sih nggak semua. Nanti kalau ke sana pakai paspor. Pakai paspor nanti. Bisa aja kayak NTT, kayak Timur Timur. Puncak ngeri. Lepas satu 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 itu lama-lama pakai paspor ke sana tuh. Jangan nunggu 2030 kalau mau mah. sedih ya, Kang. Ih, ini kan ayat ngingetin kita jangan sampai gitu. Kamu kayak kayak Iya. orang dulu, jangan sampai kamu kayak bangsa-bangsa sebelum kamu. Sebelum kamu ada bangsa yang besar, sekarang hilang tuh negara itu Mm-mm. karena dalamnya penjara semua, maling semua. Iya. Nah sekarang coba di mana nggak ada maling? Iya, Kang. Di departemen mana nggak ada maling? Udah merata, Pak. Eh, bisa bisa Terus hilang. gimana, Kang? Terus Ya, gimana, Kang? Menyikapinya terus gimana? ya berarti kita harus optimis, Bu. Saya punya tulisan namanya Indonesia Jaya Sampurna. Hmm. Mm-mm. Ya, tugas kita mengeluarkan itu tadi Ya, gelap gulita ke cahaya. ya Ya kan? tadi
Tugasnya Ajak. semuanya harus harus ini ya, Kang. Iya, kita mesti bersama-sama mengajak manusia ngikutin wahyu. Iya. Berat Menuju sekali cahaya ya. tadi, keluarkan kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang. Iya. Ya kan mengajak kepada Quran. Ayo kita ikuti Quran gitu. Izin Pak Mm-mm. Iip, dapat tulisannya di mana Pak Iip? Ya, Mau dapat tulisannya di mana itu? Jaya Sampurna, Indonesia Jaya a- Sampurna. ada Sabar, belum diterbitkan. di laptop saya ada. Belum Siap. diterbitkan, Kang. Datang ke Belum sana, Par. belum dicetak, belum diterbitkan. Sabar, belum diterbitkan. Masih nego harga. Kalangan terbatas lagi. Kalangan terbatas Pak Iip ya. Nih, ini judulnya nih, tuh ada judulnya tuh. Tuh. Waduh. Ya, Negara Kesatuan Jaya Republik Sampurna. Jaya Sampurna. Cepet-cepet kan Sampurasi. Hah? diterbitkan. Cepet diterbitkan. Belum Senantiasa diedit, lah Pak. Ya. belum diedit. Tuh pengantarnya masih kosong. Enggak. Ini 64 halaman tuh. Yang penting isinya udah siap, Bang. Isinya udah siap kan isi, yang penting isinya dulu. Ya, makanya itu. Bukan. Tuh ini daftar isinya udah ada tuh. Nama Indonesia mulai Alhamdulillah. muncul, tuh ada tuh. Mm-mm. Sejarah juga Pak Iip ya ini. Hah? Isi sejarah juga ya peradaban Indonesia juga Ya sejak tuh iya. awal berdirinya. Emang Siap Pak Indonesia Iip. nggak punya sejarah, punya lah. Ya. Merdeka, merdeka. Ih, gini, Mengepalkan tuju ke langit Pak. ini Merdeka. kan gini. Ya, eh, ketika Nabi Ahmad atau Rasul Muhammad menerima wahyu, itu tahun berapa? Tahun Tahun gajah. 940 SM. Ya, Gitu ya. lahir kan Lima. 571, ditambah Iya. 40 berapa? 600, 611. 611, ah? Bener ya? 611 611. Tahun 11 ya. 611, Arab udah maju belum? Belum. Belum lah. Belum Jo- Pak. Jahiliyah. Iya. Jahiliyah. Indonesia tahun 600 udah maju belum? Udah. Udah Indonesia maju. udah punya punya Majapahit. punya raja udah. Mundur Udah lagi ya. maju, udah beradab, pada Nusantara. Ya, betul Pak. Udah Setuju, bikin setuju. pesawat, bikin kapal, udah macam udah beradab, udah bangunan udah canggih-canggih. Iya. Di sono masih gurun Udah ada pasir, masih jahiliyah, Pak. udah ada Borobudur ya Pak Iip ya. Udah ada Borobudur, udah Canggih ada dah. Gunung Padang, udah ada banyak tuh. Habis Hebat Sulaiman Pak. itu. Ih, Ini harus diangkat nih Pak Iip. Jadi Dari biar eh terbuka tahun mata-mata yang ada. tahun 500 Nusantara tuh udah jaya, Pak, udah beradab. Iya. Nah, itu Jepang. orang-orang Arab saat itu dapat dapat apa namanya tuh? Apa yang suka dibakar tuh kemenyan tuh namanya baros. Oh iya, baru dari Harus Indonesia. ya. Dari Dapat Medan. kain, dapat rempah-rempah dari mana emang? Di Nusantara. Indonesia. Iya, dari Nusantara. sini. Dari Nusantara. Makanya ada hadis yang terkenal tuh. Utlubul ilma walau bisindi. Di Ke sini. timur Di itu. sini. Carilah Sunda. ilmu sampai ke negeri Sindi, Sunda, Sundaland, Nusantara. Mhm. Sunda Empire. Jadi, Sunda eh, Empire. Indonesia Jaya Sampurna tuh mengembalikan Indonesia Jaya seperti dulu. Ya tadi syaratnya mesti kembali kepada cahaya. Kalau Muhammad diutus Nur untuk tadi. membawa cahaya Iya. kok Nur tadi Pak. Kang, gitu. ayat 14:5 ini ada kaitannya berarti dengan 12:111 ya, Kang? Cek aja. Wah, Kan siap. suruh belajar dari situ. Iya cek aja 12 111. Itu kan belajar dari sejarah, jangan sampai terulang. Hmm. Halo? Halo. Siap. Eh, Ya. Baca tuh. Surat Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Hmm. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat,
akan tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu Oke, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. baca lagi yang ini. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Nah, mau belajar nggak dari orang dulu? Sudah belajar Iya. habis. Iya, bagaimana mereka maju, apa yang menyebabkan mereka hancur, kan bisa dipelajari. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Ya, orang nggak mau belajar sih. Iya. Ya sudah tuh gimana lagi, masa maksa? Lah itu Hafidin, Pak. Ya, Lah itu Hafidin, Pak. Kalau iya. dipaksa-paksa. Ya udah, kalau nggak mau pada belajar ya saya mau cari aja yang mau belajar. Gitu. Siap, siap, Komandan. Hmm. Mau ini, Hmm. mau Soalnya, belajar. iya, soalnya udah pada datang nih tamu asing dari luar mau belajar juga. Ya, betul, Iya, Pak. kita tetap Pak, yang asing biarin. Nanti kita Ya, pindah asing, Kang. Indonesia nggak ada. Nah, ini yang berasing. oke. Udah kejawab semua Pak Agung? Ya, sudah Pak, Ya, Ya empat-empatnya. sudah. Alhamdulillah. 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 Terima kasih, Terima kasih Kang. pertanyaan ya. Gitu, Ya, terima Pak. kasih, terima kasih. Saya Terima kasih kembalikan ke Oke. Pak semua Agung, tadi. Mangga, silakan. Makasih Pak Ustadz, jawaban-jawabannya, pencerahannya, sungguh-sungguh nyambung semua. Untuk itu mungkin sebelum kita tutup, mohon di on cam dulu semua. Wah, lagi lagi naik kuda nih Pak Ar kayaknya. Oh, Pak. Naik buruk. Naik Naik buruk buruk. baru baik. Ya, Sip, ini sip, sip. kendaraan kita nih, Pak. Ya, Baru baik kendaraan kita ya, buruk. sebentar. Bapak. Oke, sebentar. Tahan dulu. Nih baru di anu pertama. Oke, saya save dulu. Sebentar. Oke, kajian 27. Oke, satu lagi di halaman berikutnya. Wah, on semua. Ada beberapa aja enggak. Oke, enggak apa-apa. Saya print. Oke, makasih.